Jumpa lagi dengan saya Hindra Gunawan. Hari ini kita akan berbicara tentang film. Beberapa bulan terakhir kita nggak bisa ke bioskop dan jarang nonton film di bioskop. Tetapi kebiasaan itu saya yakin Anda akan nonton di rumah, di tempat ya, dari channel-channel yang Anda pilih. Nah, yang menarik buat saya adalah gini teman-teman. Saya suka sekali film action. Dan ada fenomena yang menarik antara film-film action barat dan film-film action timur. Yaitu ketika orang mau bunuh diri. Dunia barat atau film-film barat, ketika dia pikiran kacau, merasa menyesal dan sebagainya, perasaan tertekan, cara dia bunuh diri adalah menembakkan peluru di kepalanya. Dia berpikir dengan kepalanya ditembak, pikirannya hilang, selesai masalah. Itu orang barat. Tapi orang timur beda, terutama teman-teman dari Jepang. Ya, cara mereka bunuh diri yang namanya harakiri, menancapkan pisau ke tubuhnya, geser kanan kiri gitu ya, dan meninggal. Jadi tubuh. Nah lihat, satu kepala, satu tubuh. Ini dua hal yang sangat berbeda, sangat unik dan sangat kontras buat saya. Ya, jadi teman-teman, karena orang-orang barat mengandalkan logika, pikiran. Ketika perasaan kita kacau, dia merasa dengan menyelesaikan pikiran, menghancurkannya, udah selesai. Tapi ternyata tidak. Ternyata tubuh kita juga menyimpan, ya. Makanya teman-teman, ketika pikiran kita kacau, misalnya pikiran kita lagi kacau, susah kan kita mengendalikan pikiran kita? Tapi dengan mengendalikan tubuh, pikiran kita bisa menjadi lebih tenang. Atau setidaknya emosi kita menjadi lebih berbeda. Contoh yang paling simpel adalah ketika anak kecil lagi nangis. Dia nangis, kemudian kita bilang di atas ada cicak. Ketika dia mendongak ke atas, posisi tubuh di mana kepalanya ke atas, emosinya langsung berhenti. Artinya apa? Ternyata membenarkan posisi tubuh, kembali pada tubuh, emosi kita bisa diatur, pikiran kita bisa ditenangkan. Jadi teman-teman, ini menarik karena ketika kita punya masalah-masalah emosi dan sebagainya, kita memang harus kembali ke tubuh kita. Ternyata tubuh kita punya yang namanya mekanisme bergetar. Contoh ya teman-teman, kalau takut dikejar anjing, habis dikejar anjing, anjing udah gak ngejar kita, kita bergetar kan. Nah, mekanisme bergetar. Kalau kita emosi, kadang-kadang kita gemetar. Kalau kita takut ngomong di depan umum, kadang-kadang kita gemetar, betul kan? Nah, itu tubuh kita punya mekanisme bergetar. Nah, bergetarnya itu secara natural, secara otentik, ya, tubuh kita melepaskan energi yang tertahan ketika kita mengalami masalah emosi atau pengalaman yang traumatis. Oleh karena itu teman-teman, ketika dia udah lepas, maka kita bisa pulih dari trauma yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, lain kali kalau kita punya trauma, kalau kita bisa kembali pada tubuh dan mengaktifkan mekanisme bergetarnya tubuh, kita bisa merilis trauma kita atau emosi atau energi yang tertahan selama kejadian-kejadian yang tidak mengenakan kita. Dan kita sungguh harus berterima kasih sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan tubuh yang begitu cerdas, di mana tubuh kita bisa menghealing diri kita sendiri. Salam Getar Bahagia. Terima kasih.